Kepala Staf Presiden Muldoko membantah adanya unsur politis dalam proses percepatan pergantian Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebelum tanggal 26 November atau saat Laksamana Yudo pensiun. Menurut Muldoko, percepatan penggantian Panglima TNI dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan bukan suatu masalah. Dan jabatannya tersebut dalam keputusan ini sebagai penghargaan. Di tentara itu tradisinya begini. Kalau lahirnya pada bulan November, biasanya pensiunnya itu dipensiunkan pada 1 Desember. Itu tradisi yang berjalan. Tetapi untuk pergantian panglimanya bisa saja, kapan saja, sesuai dengan kebutuhan. Ada pergantian pada bulan November, itu nggak ada masalah. Calon tunggal Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bukan orang baru bagi Jokowi. Agus dan Jokowi pertama kali bersinggungan saat Agus menjabat sebagai Komandan Kodim Surakarta pada tahun 2009 hingga 2011. Saat itu Jokowi dan Agus adalah bagian dari Forkopimda Solo termasuk bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang kala itu menjabat sebagai Kapolresta Surakarta pada tahun 2011. Setelah beberapa jabatan, Agus kembali masuk ke ring 1 Jokowi sebagai Komandan Pas Pampres pada 2020 hingga 2021. Dan saudara, sebelum ditunjuk menjadi Pangdam 3 Siliwangi tahun 2021 hingga 2022, Agus kemudian ditunjuk menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada 2022. Pesatnya karir militer Jenderal Agus Subianto tak berhenti di situ, saudara. 25 Oktober 2023, Agus ditunjuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman yang pensiun. Hanya 7 hari berselang sejak diangkat sebagai Kasat, ia menjadi satu-satunya calon Panglima TNI pilihan Presiden Joko Widodo menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan purna tugas pada 26 November mendatang. Jenderal Agus Subianto pun akan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dengan masa jabatan tersingkat.